Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najlah Hanifah, NIM 1912.007, kelas PAI 5A, mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, dosen pengampu Helna Nelis MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Pengertian kurikulum, pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan keterkaitan ketiganya. Kurikulum adalah seperangkat dan rencana pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang dikutip dari Sanjaya tahun 2008, halaman 2. Pengembangan kurikulum sebagai proses menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Terdapat 4 tahap pengembangan kurikulum dilihat dari tingkatannya antara lain. Yang pertama, pengembangan kurikulum pada tingkat nasional. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini membahas tentang pendidikan pada tingkat nasional yang terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang kedua, pengembangan kurikulum pada tingkat institusi. Pengembangan kurikulum pada tingkat ini memiliki beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, antara lain merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh sekolah, menyusun SKL atau standar kompetensi lulusan, dan penetapan isi kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus merupakan bentuk pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran. Silabus yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, bentuk penilaian, dan alokasi waktu disusun pada setiap semester. Adapun pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, yang dikutip dari Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang tahun 2017, halaman 334. Kurikulum dan pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa. Dengan demikian, pendidikan tanpa kurikulum sebagai usaha rencana, maka pembelajaran atau pengajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Maka dapat diartikan juga sebagai tanpa pembelajaran sebagai implementasi sebuah perencanaan dari pendidikan di sekolah, maka kurikulum tidak akan memiliki arti apa-apa, yang dikutip dari Syam tahun 2017, halaman 34. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Adapun fungsi kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi sekolah atau madrasah yang bersangkutan, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan, atau dalam istilah KBK disebut standar kompetensi PAI, meliputi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan atau lulusan, kompetensi bahan kajian PAI, kompetensi mata pelajaran PAI, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, kompetensi mata pelajaran kelas 1 SD sampai dengan kelas 12 SMA atau MA. Yang kedua, pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah. Yang kedua, bagi sekolah atau madrasah di atasnya, yaitu melakukan penyesuaian, menghindari keterulangan sehingga boros waktu, dan menjaga kesinambungan. Yang ketiga, bagi masyarakat, yaitu
masyarakat sebagai pengguna lulusan, sehingga sekolah atau madrasah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan PAI. Yang kedua, adanya kerjasama yang harmonis dalam hal pembenahan dan pengembangan kurikulum PAI. Menurut Umar Hamalik, terdapat 3 jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu peranan konservatif, peran kritis dan evaluatif, serta peran kreatif. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik selaku generasi penerus. Yang kedua, peranan kreatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Kurikulum melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan konstruktif. Dalam arti menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan untuk masa depan. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada anak didik perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Yang dikutip dari Baharun tahun 2017 halaman 5-7. Selanjutnya, kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Ideal kurikulum atau kurikulum ideal merupakan kurikulum yang berusia sesuatu yang baik, yang diharapkan atau dicita-citakan sebagaimana yang dimuat dalam buku kurikulum. Aktual kurikulum atau kurikulum aktual merupakan apa yang terlaksana dalam proses belajar mengajar atau yang menjadi kenyataan dalam kurikulum yang direncanakan atau terprogram dalam pendidikan, yang dikutip dari Zangki tahun 2018 halaman 5-6. Selanjutnya, kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Kurikulum tersembunyi pada dasarnya proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul di luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru. Dikutip dari Sanjaya tahun 2008 halaman 25. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yang dikutip dari Nurzana tahun 2017 halaman 69. Demikianlah penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.